Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan saya Fawaiz Jamazami dalam tausiah yang bertemakan keutamaan salat tarawih dan qiyamul lail. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada keluarga-keluarganya, kepada tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas keutamaan sholat tarawih dan qiyamul lail. Apa sih keutamaan sholat tarawih dan qiyamul lail? Keutamaan sholat tarawih dan qiyamul lail yakni yang pertama adalah untuk menghapus dosa yang telah lalu. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah pahala kita akan dilipat gandakan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu kebaikan pada bulan Ramadan, maka nilainya seperti melakukan ibadah wajib di bulan lain. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sholat tarawih dan qiyamul lail memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita memperbanyak ibadah di malam hari seperti salat tarawih di bulan Ramadan dan qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya seperti zikir dan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, menghidupkan malam Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Para sahabat bertanya, untuk siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bagi orang yang berkata baik, memberi makan orang lain, dan senantiasa melaksanakan sholat malam di saat manusia tidur. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian doa kita akan dikabulkan di sepertiga malam terakhir. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kelima adalah menjadikan hati lebih tenang dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga sumber ketenangan jiwa ketika kita bangun di malam hari. Bermunajat kepada Allah dalam keheningan, hati kita bisa menjadi lebih tenang dan lebih damai. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 15 hingga ayat 18 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun
akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 18. Orang-orang yang terbiasa sholat malam akan merasakan kedekatan yang sangat luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah sebagai meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita bangun malam untuk sholat, kita sadar betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Waktu malam yang sunyi adalah kesempatan yang baik untuk merenungi hidup kita, mensyukuri nikmat, dan meminta kepada Allah agar tetap diberikan hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7, yang berbunyi, Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat kepadaku, maka nanti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Nah, sholat malam bukan hanya meningkatkan keimanan kita, tetapi juga membuat kita lebih sadar akan kebesaran Allah dan lebih mensyukuri dalam menjalani kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan di bulan Ramadan ini dengan menghidupkan malam-malamnya dengan sholat tarawih dan qiyamul lail. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.